Teman-teman semuanya, Sobat Ambis sekalian, ketemu lagi dalam channel Ambis pembelajaran KSN kita berikut ini gitu ya. Nah, teman-teman semuanya, bersama Kak Dion kita akan coba melanjutkan pembahasan soal tryout atau simulasi KSN Ekonomi tahun 2020 ini. Sebelum itu jangan lupa untuk subscribe dan juga share like untuk setiap postingan kita, video kita. Semoga bermanfaat dan semoga terus membantu dalam teman-teman semuanya dimanapun berada secara gratis belajar terkait dengan OSN maupun hal lain terkait dengan pendidikan. Nah, teman-teman semuanya, kita akan coba melanjutkan pembahasan simulasi tryout kita. Nah, kita akan coba lanjutin di pembahasan part kelima ini berarti ya. Nah, nomor 21, a total cost curve shows the relationship between. Jadi kita tahu di sini teman-teman semuanya, ini kurva total biaya gitu ya, menggambarkan hubungan antara apa dengan apa. Kurva total biaya berarti kita tahu ada sumbu vertikal, ada sumbu X, ada sumbu Y. Nah, hubungan apa dengan apa? Berarti kita tahu sumbu ini adalah Q gitu ya. Sedangkan vertikalnya adalah ini cost. Berarti kalau misalkan dia nanya total cost, berarti bentuknya seperti ini. Kurva yang menghubungkan berapa banyak jumlah output yang diproduksi Q dengan total biaya yang dihasilkan. Berarti jawabannya lah B. Quantity of output produced and the total cost of production. Itu disebut sebagai total cost curve kayak gitu. Oke, lanjut nomor 22. Bila koefisien elastisitas pendapatan, kita tahu E, Y, else pendapatan satu barang sebesar di bawah 0, berarti inilah kecil dari 0, atau berarti ini kalau kecil dari 0 dia adalah negatif. Berarti barang tersebut merupakan, nah ini namanya barang inferior. Kenapa demikian? Karena ini kalau negatif berarti dia hubungannya timbal balik negatif gitu ya, hubungannya berbanding terbalik maksudnya. Nah, ketika misalkan kalian pendapatannya naik, maka jumlah barang konsumsinya adalah semakin sedikit. Ketika pendapatan kalian turun, maka kalian beli barangnya atau konsumsi barangnya naik. Itulah barang inferior atau disebut sebagai barang mutunya rendah. Kenapa contohnya apa? Motor bekas. Kalau kalian hidupnya lagi nggak bagus-bagus dari segi ekonomi, finansial, kalian kan pasti ya beli barang-barang mutunya rendah itu mau nggak mau harus terpenuhi gitu ya, maka dinaikkan mutunya, beli barangnya. Ketika kalian pendapatannya semakin bagus, semakin ekonominya semakin baik, maka konsumsi kalian beli barang mutunya rendah kan turun kayak gitu. Nah ini hubungannya timbal balik, berarti inilah negatif. Itulah barang inferior. Lawannya lah barang superior maksimal. Ini kalau barang superior dia positif. Ketika pendapatan kalian tinggi, beli barangnya semakin besar gitu ya. Contohnya barang-barang kayak barang antik, barang-barang emas, perhiasan. Semakin kaya kalian, maka semakin banyak kalian beli barang-barang mewah kayak gitu. Nah, itu berbanding terbalik ya, disebut sebagai barang mewah atau superior. Jadi jawaban tepat adalah D. Nah, masa gampang ya teman-teman, Sobat Ambis semuanya. Lanjut kita bahas nomor 23. Kemampuan perusahaan untuk memperoleh laba dari setiap proses produksinya disebut, inilah istilah yang kita katakan untuk memperoleh laba, namanya lah rentabilitas. Sedangkan kalau yang lain-lainnya silakan teman-teman cari ya. Kalau solvabilitas, kemampuan perusahaan untuk membayar utang jangka panjangnya, solvabilitas. Reliabilitas nggak ada. Nah, likuiditas, kemampuan perusahaan untuk memiliki aset liquid gitu ya, aset yang dimilikinya. Jadi nomor 23 jawabannya lah B. Lanjut teman-teman, bila diketahui fungsi tabungan S sekian, nah kita tahu untuk fungsi tabungan S itu adalah min A ditambah dengan 1 dikurangi dengan B dikalikan dengan Y gitu ya. Nah, ini disebut sebagai MPS. Kalau B itulah MPC, berarti MPS itulah 1 dikurangi MPC. Ini B itulah MPC sebenarnya. Nah, jika berdasarnya pemerintah APBN, berarti ini G sama dengan 200. Ini menambah berarti positif ya. Dan mengurangi, kan kalau ada mengurangi berarti dia negatif, diturunkan gitu ya. Berarti pajaknya adalah dikurangi negatif 200. Jangan lupa nih tandanya dulu gitu. Nah, untuk perubahan setiap pendapatan masyarakat ini namanya kita belajar mengenai multiplier effect. Nah, atau efek pengganda. Setiap kena perubahan apakah belanja pemerintah, pajak itu meningkatkan atau menurunkan pendapatan nasional kita. Rumusnya beda-beda. Kalau multiplier effect dengan belanja pemerintah,
dari belanja pemerintah rumusnya lah 1 per MPS kali besarnya belanja pemerintah. G, government spending atau government expenditure. Berarti kalau misalkan ini fungsi tabungan, inilah MPS-nya. MPS-nya 0,25. Berarti 1 dibagi 0,25 dikali besarnya tambahan belanja 200. 1 dibagi 0,2, 5 dapatnya 4. 4 kali 200 dapatnya 800 M. Ya, gimana dong kalau misalkan dari teks pajak? Nah, kita tahu kalau pajak rumusnya min MPC per MPS kali besarnya pajak. Kalau pajaknya diturunkan, dikurangi, berarti min 200. Nah, kalau misalkan MPC-nya MPS-nya 0,25, berarti kita tahu dalam persamaan mutlak MPC tambah MPS sama dengan 1. Ini persamaan mutlak. Kalau misalkan MPS-nya 0,25, berarti berapa dong MPC-nya? 1 dikurangi 0,25, itu berarti dapatnya lah 0,75. Berarti min 0,25 dibagi 0,75 kali min 200. Gitu ya, min MPC. Kebalik ya, min 0,75 dibagi 0,25 ya. Ini MPS 0,25. Min 0,75 dibagi 0,25 dapatnya lah 3. Min 3 kali min 200, berarti min kali min positif, jadinya lah 600 miliar. Gimana perubahan pendapatan nasionalnya? Berarti tambahkan 800 M ditambah dengan 600 M. Dapatnya lah 1.400 miliar atau 1,4 triliun. Jawabannya adalah E. Jadi kita tahu nih intinya lah multiplier effect atau efek pengganda dari belanja pemerintah 1 per MPS kali besarnya G, sedangkan pajak min MPC per MPS kali besarnya pajak. Apakah naik? Kalau dia positif, kalau dia turun berarti min 200. Jangan lupa tandanya ini sangat krusial gitu ya, teman-teman semuanya. Jadi jawabannya adalah E. Terakhir teman-teman, kita lanjutin soal nomor 25. Nomor 25 ini pengurus OSIS salah satu SMA di Kota Bogor memiliki rencana tahunan berupa pagelaran pentas seni dan pasar hasil karya siswa. 3 bulan sebelum acara dilaksanakan, 3 bulan sebelum acara ya, panitia menyusun dan mengajukan proposal yang berisi tata cara pelaksanaan kegiatan di hari H dan menggalang dana gitu ya. Penerimaan dan keuangan dana. Kegiatan yang dilakukannya adalah sebelum melaksanakan ke acara, dia harus membuat proposal, namanya planning, merencanakan. Nah, ini namanya salah satu kegiatan dalam manajemen, fungsi manajemen namanya lah planning. Merencanakan setiap kegiatan dengan membuat proposal atau membuat timeline dan lain-lain, itu adalah planning. Seperti itu teman-teman, semoga bermanfaat. Demikian yang dapat kakak sampaikan, semoga sangat bermanfaat bagi teman-teman. Jika ini bermanfaat, silakan untuk subscribe dan juga share ke teman-temannya. Semoga ini bermanfaat untuk pendidikan kita gitu ya. Nah, kita ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Semoga bermanfaat. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.